Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman rahimakumullah, di sini saya akan membacakan beberapa ayat suci Al-Qur'an dan juga hadis dari Nabi Muhammad SAW terkait dengan bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya Ramadan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litu'milul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Ketika Ramadan tiba, Rasulullah SAW biasanya memberikan kabarnya kepada para sahabatnya dengan sabdanya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunjungi kalian pada bulan ini dengan menurunkan rahmat, menghapus dosa-dosa, dan mengabulkan doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat berlomba-lombanya kalian pada bulan ini, dan Dia membangga-banggakan kalian kepada para malaikatnya. Maka tunjukkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hal-hal yang baik dari diri kalian, karena orang yang sengsara adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini. Hadis riwayat Tabrani. Teman-teman rahimakumullah, mari menyambut rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan ibadah dan amal kebaikan. Ada aneka ragam ibadah yang bisa dilakukan umat Islam di bulan ini. Di bulan ini diwajibkan berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau SAW bersabda, setiap amal anak Adam adalah untuknya, dan satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya, bahkan sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa itu untuk aku, dan aku yang langsung membalasnya. Ia telah meninggalkan syahwat, makan dan minumnya karena aku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa yang dilakukan orang beriman ibarat membangun pagar untuk keselamatan dirinya dari buruknya akhlak, buruknya hubungan dengan sesama muslim, dan dari siksa api neraka. Dari Abu Hurairah,
radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya puasa adalah benteng, maka ketika berpuasa jangan berkata kotor dan jangan berbuat bodoh. Jika ada orang yang mengajaknya bertengkar atau mencelanya, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku puasa, sesungguhnya aku puasa. Hadis riwayat Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnatun minan nar, kajunnati ahadikum minal kital. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah benteng dari neraka, sebagaimana benteng salah seorang kalian dalam peperangan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Unsur pengganggu orang-orang beriman di bulan Ramadan ini pun berkurang, sehingga peluang beramal soleh, berbuat kebaikan lebih mudah, lebih terbuka. Teman-teman rahimakumullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, pada bulan ini para jin jahat diikat sehingga tidak bebas bergerak seperti pada bulan lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Sholat sunnah tarawih yang didirikan seorang muslim memiliki dimensi yang membawa kemaslahatan bagi dirinya. Jika dikerjakan berjamaah, membentuk persatuan sesama muslim dan syiar yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian mendirikan sholat malam, karena ia adalah tradisi orang-orang soleh sebelum kalian. Sungguh, sholat malam mendekatkan diri kalian kepada Rabb kalian, menghapuskan kesalahan, menjaga diri dari dosa, dan mengusir penyakit dari tubuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Teman-teman rahimakumullah, di bulan ini Rasulullah SAW memberikan teladan dalam hal berinfak, bersedekah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya kedermawanan Rasulullah SAW pada bulan Ramadan melebihi angin yang berhembus. Di bulan ini Rasulullah SAW memberikan teladan dalam hal membaca Al-Quran. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya malaikat Jibril mendatangi beliau Shallallahu alaihi wasallam setiap malam Ramadan untuk membacakan Al-Quran. Dan di 10 hari terakhir beliau Shallallahu alaihi wasallam memberikan teladan dalam hal iktikaf. Teman-teman rahimakumullah, sungguh dari semua bentuk ibadah tersebut, jika dikerjakan dengan landasan iman dan pengharapan akan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa membentuk pribadi yang bersih. Bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih lisannya, bersih perbuatannya dari hal yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian terwujudlah tujuan diperintahkannya berpuasa, yaitu agar kalian bertakwa. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari golongan orang-orang yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak mendapatkan kebaikan Ramadan, maka ia benar-benar telah diharamkan dari kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang celaka adalah yang tidak mendapatkan rahmat Allah pada bulan ini. Hadis riwayat Tabrani. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Afu, Ya Ghaffar.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah hati kami menerima perintah puasa di bulan Ramadan ini, menerimanya dengan iman dan melaksanakannya dengan ihtisab, pengharapan akan ridho, pahala dan ampunan darimu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah dan bantulah kami untuk mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan amal yang Kau ridhoi, dan lindungilah kami dari kelalaian dan keterlenaan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang memperoleh kebaikan, rahmat, ampunan di bulan Ramadan ini, dan keluar darinya menjadi hamba yang suci, yang siap mengarungi hari-hari berikutnya dengan iman dan takwa. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, lindungilah dan tolonglah seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, dari kejahatan dirinya, dari kejahatan manusia lainnya, ataupun dari kejahatan orang-orang kafir maupun musyrikin. Dan muliakanlah umat ini sehingga bisa menjadi umat terbaik sebagaimana yang Engkau sebutkan dalam firman-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.